Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gerendengan Politik alias Gelitik barengan Tata Gibri. Di episode berikut ini kita akan membahas mengenai satu kabar yang beredar terkait dengan akan berlabuhnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Partai Golkar. Hal ini dihembuskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Nurdin Halid, yang menyatakan bahwa Golkar akan menyiapkan karpet merah seandainya Ridwan Kamil bakal bergabung di Partai Golongan Karya. Luar biasa statementnya Bapak Nurdin M. Tok. Nurdin memang top maksudnya. Pak Nurdin Halid ini memang luar biasa. Saya tahu ini Pak Nurdin Halid emang seorang kader Golkar tulen. Bahkan yang saya dengar nih, kalau dia luka, darah yang keluar dari luka itu bukan warna merah, tapi warna kuning. Tapi mohon maaf Pak Nurdin, ya, sepertinya salah itu kalimatnya. Harusnya gimana Bang Tata? Karena Golkar harusnya siapkan karpet kuning untuk Ridwan Kamil, ya begitu nih. Saya juga sampai niat loh pakai baju bernuansa kuning demi konten ini loh, karena gimana pun kan Golkar partai yang berlambang pohon beringin, ya, partai yang sudah cukup lama dikenal, itu warnanya kuning. Jadi kurang tepat penggunaan kalimat memberikan karpet merah, ya. Ya mohon maaf ya, mungkin karena Pak Nurdin Halid ini mantan Ketua Umum PSSI, jadi kalimatnya agak suka sering salah ya. Seperti kalimat yang diucapkan Ketua Umum PSSI sekarang, aduh, ya, karena memang nggak tahu kenapa ya, mungkin para mantan Ketua Umum PSSI atau bahkan Ketua Umum PSSI yang sekarang itu suka salah-salah ngomong, ya, maklumin aja ya. Tapi whatever, kalau misalnya Pak Nurdin Halid sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar menyambut baik Ridwan Kamil, dan sebaiknya jangan gunakan istilah karpet merah, Pak, ya. Karena itu kan menurut yang saya baca nih, kalau karpet merah alias red carpet itu berasal dari tradisi barat, Pak Nurdin Halid, ya. Red carpet atau karpet merah itu untuk menyambut tamu kehormatan atau untuk memberikan sambutan kepada orang yang dikagumi. Padahal kalau kita lihat sejarah dan tradisi Indonesia, nggak sulit menemukan istilah-istilah yang sesuai gitu. Jadi mungkin nih Pak Nurdin Halid nih, saya usul nih, mungkin bisa diganti, bukan menggunakan karpet merah tapi gunakan kalimat lain. Contoh misalnya, Partai Golkar akan menyiapkan janur kuning bila Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar. Nah, itu kan lebih ada nuansa Golkarnya, ya. Ini kuning ya. Oke, apalagi misalnya Partai Golkar akan menyiapkan hidangan nasi tumpeng kuning, wah, apabila Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar. Begitu Pak Nurdin. Jadi pilih kalimat-kalimat yang ada nuansa kuning-kuningnya. Atau mungkin kita cari lagi istilah lain yang lebih ekstrim. Misalnya nih, Pak Nurdin nih, saya kasih usul. Partai Golkar memberikan sinyal lampu kuning bagi partai manapun yang mencoba merayu-rayu keputusan Ridwan Kamil akan bergabung ke Partai Golkar. Nah, ada nuansa kuning-kuningnya gitu. Pokoknya semuanya harus serba yang ada kuning-kuningnya, ya. Itu salah satu masukan aja Pak Nurdin Halid. Saya mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui, tapi mungkin nanti bisa dipilih kata-kata yang cocok gitu ya, yang ada nuansa Golkarnya. Iya, luar biasa. Dan kabar baik ini tentunya disambut sangat antusias oleh seluruh kader simpatisan Partai Golkar. Bagaimanapun juga kan Pak Ridwan Kamil adalah sosok Gubernur Jawa Barat yang berprestasi, banyak menghasilkan karya. Tapi ya mohon maaf ya kan, bagaimanapun kalau kita siapkan karpet merah untuk Pak Ridwan Kamil, seolah-olah kita mengistimewakan beliau, ya. Padahal sebagai Partai Golkar yang besar, yang mempunyai marwah, kita harus bisa punya bargaining, ya, karena gimana pun kalau dibandingkan antara Ridwan Kamil dan Partai Golkar, jelas ya lebih hebat Ridwan Kamil. Enggak, lebih hebat Partai Golkar, karena Partai Golkar udah bertahun-tahun menguasai dunia perpolitikan Indonesia. Kalau seandainya benar terjadi Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar, ini memberikan angin segar, memberikan energi baru. Bahkan Pak Nurdin Halid juga menyampaikan kepada kita semua bahwa dengan hadirnya Bapak Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar akan memberikan energi baru atau kekuatan baru bagi Golkar. Ya, saya setuju Pak Nurdin, saya setuju banget sama statement Pak Nurdin Halid. Kalau seandainya Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar, beliau akan menjadi kekuatan Golkar, terutama di sosial media. Ya, karena kita tahu ya semuanya, kalau kader-kader Golkar yang aktif di sosial media tuh ya bisa dihitung dengan jari lah, ya. Jangan sampai nanti yang muncul cuma Deddy Mulyadi lagi. Nah, kalau Ridwan Kamil bergabung di Partai Golkar, ya kan lumayan, followernya banyak, Instagramnya bagus, jadi emak-emak milenial bisa melove
melike postingan-postingan Ridwan Kamil, dan tentunya ini menjadi satu fenomena yang cukup bagus untuk mendongkrak elektabilitas Partai Golkar. Tapi berita soal Ridwan Kamil bergabung ke Partai Golkar masih dikonfirmasi, termasuk para wartawan yang mengejar-ngejar Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Bapak Aceh Hasan Sazili. Beliau sempat didesak oleh para wartawan, apa benar Pak RK alias Ridwan Kamil akan bergabung ke Partai Golkar? Pak Aceh hanya menjawab dengan senyum saja. Dan Anda tahu kalau senyum itu artinya apa? Anda tafsirkan saja sendiri. Oke, ketemu lagi bareng Anda lagi di episode Gelitik berikutnya.